Polisi menangkap tersangka pembunuh wanita yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan dibungkus karung. Tersangka ternyata teman dekat korban. Tersangka berinisial AS, pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan ditemukan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, ditangkap polisi. Menurut keterangan polisi, sebelum membunuh korban, pelaku sempat memesankan ojek online dan bertemu korban di halte Cakung. Setelah itu, korban dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Jasadnya kemudian dibungkus baliho bekas dan dimasukkan dalam kardus, lalu dibuang di pinggir Jalan Raya Bekasi yang berjarak 8 km dari lokasi pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan dengan motif asmara. Pelaku yang ingin menikah dengan wanita lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil. Tersangka ini memang juga sudah memiliki seorang wanita atau calon istrinya. Ya. Tetapi karena korban mengaku dia hamil 4 bulan ya. Sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini. Sebelumnya, sesosok mayat ditemukan terbungkus rapi dengan kardus dan dilapisi karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami menganiaya istrinya yang baru dinikahinya 1 bulan dengan senjata tajam. Korban merekam video dirinya dan diunggah ke media sosial untuk meminta pertolongan. Sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan terluka dan meminta pertolongan viral di media sosial. Korban adalah seorang istri yang dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Penganiayaan terjadi di rumah dinas suami Jalan Urip Sumoharjo, Panakukang, Makassar pada Rabu kemarin. Saat dianiaya, korban melakukan live streaming untuk meminta pertolongan teman-temannya karena di rumah hanya ada korban dan pelaku. Lewat live streaming ini, polisi langsung datang ke kediamannya dan menangkap pelaku. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 29 jahitan dari penganiayaan suaminya. Senjata tajam karena berantem, mungkin dia nggak bisa nahan emosinya atau gimana. Dia tarik bajuku, dia jambak rambutku, dia seret bawa ke dapur. Itu awalnya tuh dia mau bawa saya ke kamar mandi, mau ditikam toh pakai pisau dapur, tapi saya masih bisa mengelak pakai tanganku. Akhirnya saya bisa keluar dari kamar mandi tersebut, tapi setelah di depan kamar mandi dia semakin brutal. Saudari SW meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Kalau boleh tahu status keduanya ini, korban dan tersangka seperti apa? Untuk status antara korban dengan pelaku, sebagaimana saya jelaskan dari awal bahwa status suami istri, namun dalam hal ini suami istri siri. Pelaku kini diperiksa secara intensif di kepolisian dan terancam 5 tahun penjara. Sementara korban menjalani rehabilitasi psikologi karena trauma dengan tindakan kekerasan suaminya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperpanjang masa tahanan Rizik Syihab 30 hari yang seharusnya bebas 9 Agustus lalu. Sejumlah ormas yang mendukung Rizik Syihab menilai perpanjangan penahanan Rizik tidak dapat diterima sebagai hukum yang pasti. Pernyataan pendapat dan sikap bersama mendukung pembebasan Rizik Syihab dari tahanan berlangsung di kantor hukum Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan sikap diungkapkan berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 KUHP yang berhak melakukan penahanan adalah Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding. Namun pada surat penetapan penahanan yang diterbitkan, Majelis Hakim Banding belum terbentuk, sehingga seharusnya penahanan didasari perintah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tinggi. Dan masa penahanan berdasarkan putusan tersebut berakhir pada tanggal 8 karena masa penahanan
terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 Piksus 2001 PN Jakarta Timur, Jo nomor 171 Piksus 2001 PT DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut menguatkan dengan hukuman 8 bulan dan masa penahanan berdasarkan putusan tersebut